Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Kali ini kita akan masuk ke materi pajak bumi dan bangunan. Fokus materinya adalah mengenai siklus penata usahaan PBB. Di tahap awal ini kita akan mulai perkenalan dengan proses awal dari siklus penata usahaan PBB. Oke, ini adalah model siklus penata usahaan PBB. Ya, saya tidak bilang bahwa ini bisa mencakup semua kemungkinan proses penata usahaan PBB, namun ini mencakup keadaan yang umum, ya, mulai dari awal sampai akhir. Di Indonesia sendiri ada tiga sistem pemungutan pajak yang digunakan tiga sistem pemungutan pajak. Ya. Yang pertama yaitu ada official assessment system, yang kedua self assessment system, yang ketiga adalah melalui withholding atau pot-pot biasanya kita kenal. Nah, sistem pemungutan pajak yang dianut untuk mengelola PBB di Indonesia yang digunakan yaitu official assessment system. Di official assessment system ini, sistem pemungutan pajaknya merupakan wewenang penuh dari Fiskus. Artinya, wewenang untuk menentukan besaran pajak yang terutang berada pada pegawai pajak. Sehingga dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif dan tidak melakukan penghitungan besaran pajak yang terutang. Berbeda dengan di pajak penghasilan, di mana wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan besaran pajak yang terutang. Ya. Berbeda dengan model PBB. Terlihat di sini bahwa Fiskus di awal kegiatannya yang menyampaikan adalah Fiskus. Jadi siklus ini diawali dari aktivitas si Fiskus. Penggunaan official assessment system ini merupakan hal yang umum dipakai di berbagai negara. Praktek official assessment system ini di beberapa negara sudah lazim digunakan untuk pajak yang sejenis dengan pajak bumi dan bangunan. Oke. Kemudian kita lihat bahwa untuk tahapan pertama, maka kita akan membahas yaitu yang namanya tahap pendaftaran dan pemutakhiran. Tahap ini meliputi tahap penyampaian SPOP dan pengembalian SPOP. Apa sih SPOP itu? Seperti saya bilang SPOP ya. SPP itu surat pemberitahuan objek pajak. Sedangkan LSPOP atau LSPOP, terserah bagaimana teman-teman mau menyebutnya, yaitu lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Dua dokumen ini merupakan dua dokumen yang krusial dalam proses pendaftaran dan pemutakhiran. SPOP sendiri berisi tentang data dari objek pajak yang berupa bumi, sedangkan LSPOP atau LSPOP biasanya digunakan untuk menyampaikan data objek pajak yang bersifat bangunan. Proses pendaftaran dan pemutakhiran sendiri ini merupakan awal dari siklus penata usahaan PBB. Apa sih bedanya pendaftaran dan pendataan? Sebenarnya dua-duanya merupakan bagian dari kegiatan pendataan. Ya. Bedanya adalah bahwa pendaftaran itu bersifat pengumpulan data yang merupakan data yang memang belum ada di database PBB, sedangkan kegiatan pemutakhiran sebenarnya adalah mengumpulkan data atau informasi mengenai objek pajak yang sudah ada di database PBB. Artinya pendaftaran itu benar-benar untuk mencari informasi mengenai objek pajak yang baru terdaftar. Sedangkan pemutakhiran hanya mengupdate data atau informasi yang sudah ada. Sebenarnya kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran ini masuk kategori kegiatan pendataan. Jadi pendataan sebenarnya ada tiga, ada pendaftaran, pemutakhiran, dan pemetaan. Namun untuk fokus materi kuliah kali ini, kita hanya akan fokus ke kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran. Berdasarkan PMK 254, dalam rangka pendaftaran dan pemutakhiran, KPP menyampaikan SPOP kepada subjek pajak atau wajib pajak. Ya, dalam hal ini seperti tadi di siklus yang kita lihat bahwa awal dari siklus penata usahaan PBB ada di Fiskus.
Jadi awal dari KPP menyampaikan SPOP dan LSPOP, tentunya SPOP dan LSPOP ini merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Maka setelah disampaikan pada wajib pajak, dimulailah siklus penatausahaan PBB. Ya. SPOP ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap oleh wajib pajak. Ya. Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas di Undang-Undang PBB untuk kategori, untuk definisi jelas, benar, dan lengkap. Cuma kita coba ambil sebagian dari Undang-Undang PBB dan sebagian dari Undang-Undang KUP. Bahwa yang dimaksud dengan jelas yaitu tidak menimbulkan salah tafsir, ya, yang dapat merugikan negara maupun juga wajib pajak. Kemudian harus diisi dengan benar, artinya data yang dilaporkan sesuai dengan keadaan objek pada saat itu. Ya, misalnya berapa luas kebunnya, apakah pabriknya baru dibangun, atau bagaimana kondisi tegakan di sebuah objek hutan, ya, dan seterusnya. Kemudian harus diisi dengan lengkap, bahwa SPOP dan SPOP terdiri dari banyak sekali unsur. Ya. Nah, semua isian tersebut harus diisi dengan lengkap. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak diisi sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam proses penetapan PBB. Kemudian, subjek pajak atau wajib pajak wajib mengembalikan SPOP paling lama 30 hari setelah tanggal diterima. Oke. Jadi setelah diberikan SPOP, maka wajib pajak mengisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Kemudian mengembalikan SPOP yang telah diisi tersebut. Ya, maksimal 30 hari setelah tanggal diterima. Ya. Kapan itu tanggal diterima? Oke. Yaitu 1. Tanggal objek pajak terdaftar, ya, dalam hal formulir SPOP disampaikan dalam rangka pendaftaran. Yang kedua, SPOP itu wajib dikembalikan pada tanggal 1 Februari, yaitu untuk PBB perkebunan, untuk objek pajak perkebunan, untuk objek di minyak dan gas bumi, ini gas ini pertambangan minyak dan gas bumi, okay, dan juga pertambangan panas bumi. Sedangkan tanggal 31 Maret untuk objek PBB perhutanan, pertambangan minerba, dan PBB sektor lainnya. Oke. Apa sih filosofi dibalik kenapa ada tanggal 1 Februari, kenapa ada tanggal 31 Maret gitu ya? Sebenarnya DJP melihat bahwa wajib pajak memerlukan waktu setelah akhir tahun. Akhir tahun mereka tutup buku, menyiapkan laporan keuangan. Mereka akan butuh waktu untuk mengisi SPOP dan SPOP ini. Supaya data yang disampaikan dalam SPOP dan SPOP sinkron dengan data SPT, maka DJP memberikan tenggang waktu yang sama dengan penyampaian surat pemberitahuan PPH. Ya. Karena SPOP wajib dikembalikan 30 hari setelah SPOP diterima, idealnya SPOP dikembalikan tanggal 31 April. Di tanggal yang sama seperti batas penyampaian SPT tahunan badan, ya. Namun kemudian mengingat beban kerja yang cukup menumpuk ya di bulan April tersebut, maka sebagian dari objek pajak, yaitu objek pajak kebun, objek pajak migas dan panas bumi dipecah, ya. Maka dipecah sehingga mereka didahulukan di awal di tanggal 1 Februari. Oke, jadi sebenarnya DJP memberikan waktu yang cukup bagi wajib pajak untuk mempersiapkan LSPOP untuk diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Oke. Kemudian, saya hapus dulu ini. Jika wajib pajak merasa tidak mampu untuk mengembalikan pada tanggal yang ditentukan, 30 hari setelah tanggal diterima, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pengembalian. Ya. Tapi dia harus disampaikan sebelum batas SPOP-nya berakhir. Misalnya tadi, SPOP harus disampaikan tanggal 30 April, tanggal di akhir April.
Maka sebelum akhir April, wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pengembalian ke KPP. Bilang KPP bahwa saya belum berhasil nih mengisi SPOP. Oleh karena itu saya minta penundaan pengembalian. Dan menurut peraturan yang berlaku, diberikan waktu setengah bulan, waktu 14 hari untuk menyusul. Ya. Tidak seperti SPT di mana wajib pajak harus menyampaikan SPT sesuai dengan data yang ada, maka di proses SPOP ini tidak berlaku hal demikian. Ya. Selama KPP sudah menerima surat pemberitahuan penundaan pengembalian, maka wajib pajak berhak untuk menunda pengembalian SPOP. Mundur 14 hari dari di tengah waktu yang telah dilakukan. Oke. Mulai tahun pajak ini ada peraturan baru yang berlaku, yaitu di PMK 19 PJ 2019. Nah, berdasarkan PMK ini, maka SPOP dan SPOP yang dulu disampaikan menggunakan berkas hard copy, mulai tahun pajak 2020 ini SPOP semuanya bersifat elektronik. Ya. Jadi SPOP atau data isian SPOP itu disampaikan kepada subjek pajak yang dapat diunduh oleh wajib pajak melalui website resmi DJP atau mungkin channel lain. Ya, masih diberikan keleluasaan bagi mungkin ada pihak ketiga yang dapat menyediakan proses penyampaian SPOP. Namun tetap saja agar menjaga komunikasi yang baik karena mengkhawatirkan misalnya emailnya salah atau ternyata wajib pajak tidak menerima email dari DJP atau wajib pajak tidak mengetahui tentang perubahan proses penyampaian SPOP ini, maka DJP ya dalam nota tersebut tetap mengirimkan surat pemberitahuan secara non-elektronik. Masih ada surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa SPOP secara elektronik sudah kami sampaikan. Tapi tetap tanggal diterimanya tetap menggunakan ketentuan yang sudah dibahas di slide sebelumnya, yaitu tanggal 1 Februari untuk objek kebun, migas, dan pabum, panas bumi. Dan untuk sektor hutan, minerba, dan sektor lainnya, tanggal diterimanya adalah per tanggal 31 Maret. Oke, seperti saya bilang tadi bahwa setelah menerima surat pemberitahuan, maka wajib pajak dapat mendownload SPOP yang dapat dia isi, ya, menggunakan bisa website DJP atau sudah ada mungkin beberapa pihak ketiga yang dapat memfasilitasi proses pendownloadan serta pengupload data SPOP. Ya. Sebagaimana di penyampaian SPT elektronik, maka tanda tangan juga menggunakan kode verifikasi. Jadi semua sudah serba elektronik. Ya. Sebenarnya hal ini merupakan hal yang baru. Diharapkan ini lebih membuat proses pengadministrasian PBB lebih rapi. Nah, seperti kita kembali ke siklus tadi. Jika SPOP dikembalikan tepat waktu, ya, maka sudah beres. Oke. Bisa pindah ke proses berikutnya. Namun apa yang terjadi apabila ternyata wajib pajak belum mengembalikan SPOP sampai jangka waktu yang telah ditentukan? Ya, tadi bahwa SPOP harus dikembalikan dalam jangka waktu 30 hari. Atau ternyata setelah menyampaikan permohonan penundaan pengembalian, SPOP dan LSPOP masih belum dikembalikan setelah 14 hari dari jangka waktu penundaan pengembalian. Maka KPP akan menerbitkan surat teguran. Oke. Surat teguran ini sifatnya adalah surat peringatan, ya, bukan surat ketetapan, hanya surat peringatan untuk menyampaikan ke wajib pajak bahwa wajib pajak belum menyampaikan SPOP atau mungkin mereka belum mengetahui bahwa SPOP-nya sudah diterima dan harus dikembalikan 30 hari setelah diterimanya SPOP. Oke. Setelah diterima surat teguran, wajib pajak maka harus segera menyampaikan SPOP dan LSPOP 15 hari setelah diterimanya surat teguran. Oke, jadi sebenarnya ini adalah fasilitas lagi dari DJP, ya.
kita berikan fasilitas lagi selama 15 hari kalau ternyata masih butuh waktu untuk pengisian SPOP. Jadi meskipun sudah jatuh tempo, maka DJP masih memberikan kelonggaran. Setelah penerbitan surat teguran, maka SPOP harus disampaikan paling lama 15 hari setelah surat teguran. Ya. Jadi kita sudah memasuki proses ini, kan? Bagaimana kalau tidak disampaikan maka terbit surat teguran. Lalu apa yang terjadi kalau tidak setelah diberikan surat teguran masih belum menyampaikan SPOP juga? Maka akan masuk ke ranah pemeriksaan. Tapi belum kita bahas di pertemuan kali ini. Kita bahas dulu jika wajib pajak ternyata mengembalikan. Apa proses berikutnya apabila wajib pajak mengembalikan SPOP dan SPOP, baik tepat waktu maupun tidak tepat waktu. Di tahap berikutnya ada proses klarifikasi SPOP dan LSPOP. Ya. Nah, kenapa klarifikasi dilakukan oleh KPP? Ya. Klarifikasi dilakukan dalam hal ternyata berdasarkan data yang dimiliki oleh KPP, ternyata ada indikasi bahwa SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gampangnya misalnya wajib pajak mengisi bahwa luas kebunnya adalah sebesar 100 hektar. Ternyata berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP atau berdasarkan penilaian yang pernah dilakukan di tahun sebelumnya, sebenarnya luas objek pajak adalah sebesar 120 hektar. Namun wajib pajak mengisi luasnya sebesar 100 hektar. Maka jika ada indikasi ketidaksesuaian ini, maka KPP dapat meminta klarifikasi kepada wajib pajak. Mempertanyakan, kenapa SPOP-nya beda nih dengan data yang ada di kami? Ya. Apakah ternyata memang izinnya berkurang? Oke, dalam hal luasnya menyusut kayaknya nggak mungkin ya. Atau kenapa jangan-jangan yang 20 hektar sudah dikuasai oleh pihak lain, sudah dipakai oleh warga lain secara ilegal? Intinya klarifikasi mengkonfirmasi aja kenapa data yang ada di SPOP berbeda dengan data yang dimiliki oleh DJP atau data yang keadaan di lapangan. Ya. Tindak lanjutnya ada dua, maka wajib pajak bisa membetulkan SPOP atau tidak membetulkan SPOP. Ya, maka tindakan pertama adalah wajib pajak misal dari dia menyampaikan 100 hektar, padahal DJP merasa harusnya luasnya 120 hektar nih. Ya. Maka tindakan pertama yang dapat dilakukan wajib pajak adalah wajib pajak membetulkan SPOP. Dibetulkan SPOP-nya dari luasan 100 hektar menjadi luasnya seluas 120 hektar. Yang kedua, bisa jadi wajib pajak tidak mengakui, maka wajib pajak tidak membetulkan SPOP. Atau yang ketiga adalah wajib pajak merasa ya emang sih udah nggak 100 hektar, tapi ternyata luasnya hanya 110 hektar. Jadi wajib pajak membetulkan SPOP, tapi tetap tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh DJP. Oke. Dalam hal wajib pajak membetulkan SPOP sesuai dengan data yang dimiliki DJP, maka proses klarifikasi ini selesai. Ya. Tapi dalam hal wajib pajak membetulkan SPOP, tapi datanya tetap belum sama dengan data DJP, atau wajib pajak menyampaikan atau wajib pajak tidak membetulkan SPOP, maka laporan hasil klarifikasi ini dapat dijadikan bahan usulan untuk dilakukan penelitian PBB atau untuk dilakukan pemeriksaan. Ya, jadi klarifikasi seakan-akan sebagai pintu untuk proses penelitian lebih lanjut. Ya, kalau wajib pajak membetulkan, ya nggak ada masalah, selesai. Maka wajib pajak bisa menyampaikan ulang SPOP-nya. Tapi jika wajib pajak merasa tidak sesuai dengan apa yang data yang dimiliki oleh DJP, ya berarti wajib pajak data tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukan penelitian atau pemeriksaan. Baru setelah SPOP yang
dikembalikan, baik yang pembetulan yang sesuai atau enggak, ataupun yang sudah sesuai dengan data DJP, baru DJP melakukan penilaian untuk penentuan nilai jual objek pajak. Tetap, SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak merupakan dasar untuk penentuan NJOP. Jadi misal tadi klarifikasi wajib pajak, setelah disampaikan klarifikasi bahwa data 1 hektar, wajib pajak nggak mau membetulkan. Wajib pajak tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa luasannya memang 1 hektar. Lalu apa yang dilakukan oleh DJP? Ya udah, maka SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak meskipun berbeda dengan data yang ada di DJP tetap dijadikan dasar untuk penilaian NJOP. Tapi perbedaan sebesar 20 hektar tadi akan dijadikan dasar atau akan dijadikan bahan bukti untuk proses penelitian dan pemeriksaan. Oke, berikutnya adalah pemberian nomor objek pajak. Ya. Jika di PPh kita mengenal ada pemberian nomor pokok wajib pajak, ya, maka dalam hal PBB dikenal istilah nomor objek pajak. Bedanya apa nih? PPh itu kan pajak subjektif, maka identitas untuk kepentingan perpajakannya diberikan kepada subjek pajak. Sedangkan PBB itu kan pajak objektif, maka identitas perpajakannya diberikan juga ke objek pajaknya. NPWP tetap berlaku, si subjek pajak tetap memiliki NPWP, tapi dalam hal PBB, objek pajaknya diberikan juga identitas tersendiri. Bahwa atas suatu objek pajak diberikan NOP atau nama objek pajak, ya, yang memberikan adalah KPP. Jadi sebenarnya ini per yang baru nih, per nomor 8 tahun 2019 ini mulai berlaku tahun pajak ini merupakan peraturan terbaru, ya. Penambahan dari peraturan sebelumnya adalah bahwa mengenai pemberian NOP, kemudian ada juga mengenai penyesuaian dan penghapusan NOP. Oke. Nah, NOP ini dicantumkan dalam SPPT. Kita belum ketemu SPPT ini, ya. SPPT itu surat pemberitahuan pajak terutang, atau SKP itu surat ketetapan pajak. Jadi nomor NOP diberikan, ya, dicantumkan dalam dokumen ketetapan pajak. Jadi setelah tadi wajib pajak menyampaikan SPOP, nanti SPOP itu dasar untuk penetapan yang dituangkan dalam SPPT. Nah, nomor objek pajak ini akan diberikan di SPPT. Oke. Seperti ini nih. Ini adalah format nomor objek pajak. Ya, jadi ada 18 digit. Ya, coba kita lihat satu-satu. Di 2 digit pertama ini merupakan kode provinsi. Ya, digit 3 dan 4 kode kabupaten atau kota, dan 5, 6, 7 kode kecamatan. Artinya dari digit 1 sampai digit 7 itu merupakan indikator dari kondisi geografis. Ya. Lalu bagaimana jika objek pajaknya luasnya melewati batas provinsi? Misalnya ada objek pajak kebun yang ada di Jawa Barat, kemudian bersinggungan juga dengan Jawa Tengah. Bagaimana NOP-nya? Oke. Maka NOP tersebut, objek pajak tersebut diberikan 2 NOP. Satu untuk kode provinsi di Jawa Barat dan juga kode provinsi di Jawa Tengah. Sama halnya jika objek pajak tersebut ada di 2 kabupaten kota, maka objek pajak tersebut diberikan juga nih masing-masing kabupaten atau masing-masing kota itu diberikan NOP yang masing-masing. Jadi NOP-nya berbeda meskipun satu objek pajak. Sedangkan kalau objek pajaknya masih di satu kabupaten, cuman ada di 2 kecamatan, maka hanya diberikan kepada kode kecamatan yang paling besar saja. Oke, jadi misalnya objek pajak kebun, ya, terdapat di Kabupaten A
ya. Namun luasnya meliputi kecamatan A, B, C. Maka atas objek pajak kebun tersebut hanya diberikan satu not, ya. Misalnya kode provinsinya 01, kode kabupaten kotanya 01, dan kode kecamatannya diberikan atau dituliskan untuk kode kecamatan dengan luas yang paling besar. Kemudian untuk dari digit ke-8 sampai digit ke-18 ini merupakan identifikasi untuk pengadministrasian di DJP. Oke. Tadi kode 8, 9, 10 ya merupakan kode KPP ya. Nah, sekarang kita masuk ke identifikasi data objek pajaknya. Digit ke-11 merupakan digit kode subsektor ya. Well, cukup banyak ya. Tapi saya teman-teman perlu mengetahui hal ini bahwa DINOP itu menggambarkan sebenarnya objek pajak ini isinya objek pajak apa sih? Ya. Jadi ada objek pajak kebun, ada hutan, migas, panas bumi, dan minerba. Di kode subsektor, NOP ini menggambarkan objek pajak itu sebenarnya isinya apa. Ya. Sedangkan digit ke-12 menentukan kode jenis bumi. Oke, kita tahu bahwa tadi di pertemuan pertama bahwa objek PBB itu adalah bumi dan bangunan. Maka jenis buminya yang mana? Apakah permukaan bumi, atau tubuh bumi, atau offshore, atau di lepas pantai. Oke. Kemudian untuk digit ke-13 ini nggak semuanya punya. Misalnya kebun ini menggunakan yang defaultnya aja 0. Sedangkan untuk minerba, mineral dan batubara atau batubara ini dirinci. Mineralnya mineral apa? Apakah mineral logam, bukan logam, batuan atau batubara? Sama dengan sektor lainnya. Oke. Masih banyak istilah baru, ya, tapi teman-teman yang penting tahu dulu bahwa NOP menggambarkan hal-hal berikut ini. Oke. Kemudian digit ke-14 sampai 17, ini tidak ada keterangannya. Ini menggambarkan nomor urut sebenarnya. Ya. Jadi ini bisa mulai dari 0, 0, 0, 0, 1. Ya. Kemudian objek pajak berikutnya ada 0, 0, 0, 2. Diberikan urut per kabupaten. Jadi jika di kabupaten ada 2 objek pajak, maka diberikan 0001 dan 0002. Jadi, sedangkan digit ke-18 menggambarkan kode sektornya. Jadi sebenarnya misalnya di sini 1 dan di sini 1, jelas ini sektor perkebunan. Namun kita lihat, kalau di sininya nomor 2, sektornya adalah perhutanan, dan di sini 1, maka dia ada hutan alam. Jika di sininya 2 dan di kode sektornya adalah nomor 2, sedangkan di kode subsektornya adalah nomor 2 juga, maka itu adalah kode untuk hutan tanaman. Nah, peraturan yang baru diatur bahwa KPP dapat melakukan penyesuaian atau penghapusan NOP. Ya, kapan harus dilakukan nomor objek? Kapan harus dilakukan penyesuaian atas nomor objek pajak ini? Yang pertama, bahwa jika terjadi mutasi. Apa sih mutasi itu? Ini adalah perpindahan kepemilikan objek pajak. Misalnya kebun yang tadinya milik PTA, kemudian izinnya habis, dan wilayah tersebut menjadi milik PTB, maka harus dilakukan mutasi. Ya, mutasi dalam hal ini bukan objek pajak yang berpindah, tapi kepemilikannya yang berpindah. Kemudian apabila terjadi pemekaran daerah, misalnya tadinya Kabupaten A berdasarkan ketentuan di daerah tersebut menjadi Kabupaten A1 dan A2, maka tentu saja identitas NOP-nya harus disesuaikan. Karena tadi di NOP ada kode kabupaten. Jika kabupatennya berubah, tentu saja kode kabupaten juga harus berubah. Kemudian jika ternyata KPP tempat pengadministrasinya berubah, bisa karena ada pemecahan KPP dari 1 KPP menjadi 2 KPP, atau ternyata KPP tersebut sudah tidak lagi ditunjuk
menjadi pengelola administrasi PBB atau kode KPP-nya berubah. Jadi penyesuaian NOP di sini semuanya terhubung dengan identitas si objek pajak. Yang terakhir yaitu materi mengenai penghapusan nomor objek pajak. Oke. Jadi nomor objek pajak dapat dinonaktifkan dalam basis data seandainya ternyata sudah tidak lagi memenuhi persyaratan objektif. Misalnya objek pajak berupa perkebunan yang tadinya berupa perkebunan kemudian diakuisisi oleh developer properti. Kemudian lahan tersebut digunakan untuk perumahan. Maka NOP sudah tidak lagi sesuai. Maka NOP untuk lahan perkebunan tersebut dapat disesuaikan, ya, dinonaktifkan NOP perkebunannya, kemudian disesuaikan untuk PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oke, materinya sudah sampai situ aja. Jadi hari ini kita sudah berkenal dengan siklus penatausahaan PBB, mulai dari pendaftaran yaitu penyampaian SPOP, pengembalian SPOP, proses klarifikasi, serta yang terakhir yaitu pemberian, penyesuaian, dan penghapusan nomor objek pajak. Terima kasih.